Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku, di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 hari ini Ibu akan langsung menjelaskan tentang sholat sunnah munfarid. Apa itu sholat sunnah munfarid? Sholat sunnah yang dikerjakan sendiri, tidak boleh berjamaah. Ya. Dia hanya boleh dikerjakan secara sendiri-sendiri. Yang mana itu sholat sunnah munfarid? Yang mana sholat sunnah yang masuk kategori sholat sunnah munfarid? Pertama, sholat rawatib. Sudah ngerti kan apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat sunnah rawatib itu ada muakkad dan gairu muakkad. Apa artinya muakkad? Sholat sunnah yang diutamakan atau sangat dianjurkan, dan ada yang sholat sunnah yang gairu muakkad atau tidak dianjurkan. Yang pertama, sholat sunnah muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu namanya sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Kemudian yang mana sholat rawatib gairu muakkad? Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi kalau lihat ada orang yang sholat sunnah sebelum maghrib, jangan ditegur. Kok kamu sholat sunnah, kan ini enggak apa-apa, tapi itu masuk di ghair muakkad, tidak begitu dianjurkan atau tidak begitu diistimewakan. Tapi tetap dianjurkan, ya, tapi tetap dianjurkan untuk dilaksanakan. Posisinya beda. Kalau yang muakkad itu lebih istimewa, kalau yang ghair muakkad tidak begitu istimewa, tapi tetap dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, selanjutnya sholat rawatib ada masuk juga di kategori qobliyah dan ba'diyah. Misalnya kadang kita dengar ba'da azhar, ba'da duhur, qabla duhur. Qabliyah itu artinya sebelum sholat fardu dikerjakan. Jadi sholat sunnah rawatib qabliyah itu artinya sholat sunnah yang dikerjakan setelah azan atau begitu kita setelah azan dikumandangkan. Itu namanya qabliyah duhur. Qabliyah subuh. Ingat tadi berapa yang masuk di muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum, artinya qabliyah itu artinya sebelum. Pokoknya sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat wajib itu namanya qabliyah. Kemudian ba'diyah itu sesudah. Jadi begitu kita sudah selesai salam, habis doa, zikir, melaksanakan sholat sunnah, itu namanya sholat sunnah ba'diyah. Perhatikan tadi ada di muakkad dan ghair muakkad. Kemudian tata caranya seperti sholat sunnah lainnya sama tata caranya. Beda hanya di niat dan jumlah rakaatnya adalah 1. Jadi ingat, sholat ini hanya boleh dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh jamaah sholat sunnahnya. Makanya kalian lihat di masjid begitu habis sholat, habis doa, orang pada berhambur untuk sholat sunnah, tidak boleh berjamaah. Karena disinilah seolah-olah komunikasi pribadi, japri kalau menurut istilah kita sekarang. Sholat wajib itu ibaratnya grup, boleh sendiri. Tapi kalau di sholat munfarid ini, sholat sunnah ini ibaratnya japri kita kepada Allah, menyampaikan
keinginan khusus kita. Kalau tadi doa kita sama-sama dengan Pak Imam, sekarang di sholat munfarid ini adalah penyampaian pribadi kita kepada Allah, doa khusus kita kepada Allah. Disinilah saatnya kita berdoa, menyampaikan apa kepentingan keinginan kita kepada Allah. Lanjutnya, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Jadi begitu masuk masjid sebelum duduk dianjurkan untuk sholat dulu. Kalian tentu tahu apa doa sebelum masuk masjid ya. Allahumma ghafirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik, atau yang pendeknya Allahumma firli abwaaba rahmatik. Kemudian doa keluarnya Allahumma firli abwaaba min fadlik. Tata caranya juga kurang lebih sama ya, hanya beda di niat atau usollinya. Kalau ini usolli sunat tahiyatul masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Itu. Kemudian sholat istikharah. Ini sholat istihara dikerjakan sebenarnya kapan aja, tapi karena dia sifatnya curhat-curhatan kepada Allah, meminta petunjuk ketika kita dikasih dua pilihan. Misalnya ketika orang tuamu menawari, kamu mau HP Oppo atau mau HP Vivo, kamu mau lanjut SMA atau SMK. Ketika kalian bingung ya istikharah, minta petunjuk. Ya Allah, saya cenderung di situ. Misalnya kamu cenderung di SMK atau kamu cenderung HP Oppo. Saya cenderung di situ, ya Allah. Tapi supaya kamu yakin bahwa pilihanmu itu adalah benar, sholatlah. Jangan hanya dilakukan sekali, sering-sering dilakukan. Ketika hatimu semakin setelah sholat, setelah beberapa kali sholat, semakin condong kepada pilihanmu tadi, maka itulah petunjuk Allah. Tapi kalau justru setelah sholat itu hatimu kok saya jadi berubah ya, kok saya jadi malah tambah bingung, berarti mungkin tidak condong ke sana. Mungkin itu isyarat bahwa itu bukan pilihan yang baik. Mungkin kamu diminta untuk berikan pilihan yang lain. Sekarang, jadi sholat istihara itu adalah sebenarnya sholat curhat-curhatan. Tadi dengan munfarid, itu tadi munfarid ya sekedar menyampaikan doa. Kalau ini meminta petunjuk yang benar-benar membuatmu galau. Jadi apapun yang membuatmu galau, antara beberapa pilihan, antara ikut mama atau tetap di rumah ketika pergi. misalnya ada kegiatan keluarga yang mewajibkan ya, istikharahlah sekecil apapun itu, libatkan Tuhan dalam keputusan yang kita ambil. Selalu libatkan Allah dalam keputusan yang membuat kita bingung dan akhirnya kita ambil keputusan. Jangan asal mengikuti hawa nafsu. Lanjut. Mengenai tata caranya, ini dia agak beda ya. Tata cara sholat istikharah dengan sholat yang lain itu ada di bacaan-bacaannya. Sebenarnya semua ini, tapi karena ini agak gampang aja dibanding yang lain, kalian tinggal membaca surah Al-Kafirun 1 kali, boleh 2 kali, dan sampai 10 kali dalam 1 rakaat. Kemudian pada rakaat kedua, setelah membaca tadi surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Boleh lebih dari 1 kali, 3 kali, 7 kali, atau 10 kali. Kalau ingin supaya semakin akrab dengan Allah, maka bacalah 10 kali supaya lebih yakin. Kemudian setelah itu membaca doa. Ini agak panjang doanya, tapi kalau kalian usahakan dihafali ya. Tapi misalkan tiba-tiba kalian tidak hafal ini, jangan membuat aku tidak mau sholat istihara, aku tidak hafal doanya. Boleh pakai doa yang memang yang engkau inginkan.
Jadi sampaikan, ya Allah, hanya kepadamu aku memohon, ya Allah beri aku petunjuk. Sampaikan apa yang kamu keluhkan, apa yang menjadi pilihanmu. Saya ingin ini sampaikan, ucapkan di bibir, jangan hanya di hati, supaya lebih afdol, ya. Jangan juga berkeras suaranya kalau tengah malam sholatnya, karena kondisinya ini di sepertiga malam. Itu lebih bagus. Sampaikan, ya Allah, sampaikan dengan lirih. Nah, itu mungkin tadi macam-macam sholat sunnah yang munfarid. Munfarid itu dikerjakan secara sendiri. Apa tadi? Yang pertama sholat sunnah rawatib, yang kedua sholat istihara, dan yang ketiga adalah tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Nah, yang terakhir, sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara berjamaah dan boleh dikerjakan secara sendiri. Apa itu? Yang mana boleh dikerjakan secara berjamaah tapi juga boleh diskalakan secara sendiri? Yang pertama, sholat witir. Kalian tahu apa itu sholat witir? Sholat yang menutup sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Kalian biasa melaksanakan? Kalau belum, sebaiknya mulailah belajar melaksanakan. Atau kalian ketika Ramadan saja melaksanakan, sebaiknya lakukanlah. Sekarang sholat duha. Sholat duha juga kita sudah sering lakukan ketika pembelajaran aktif kemarin. Rutin, ibu juga mendampingi kalian sholat duha. Di sini bisa dilaksanakan sendiri, bisa juga dilaksanakan berjamaah. Tapi kalau kita di sekolah, kadang ada anak, saya Bu sudah tadi sholat duha di rumah. Oh no, kita tetap menganjurkan untuk sholat berjamaah untuk pembiasaan. Saya kan sudah biasa Bu, tapi kita ingin melakukan penilaian di sekolah. Kita tidak lihat apa yang kalian lakukan di rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat tahajud. Ini juga boleh dikerjakan secara berjamaah. Ketika di pesantren-pesantren, kalian yang pernah mondok di pesantren pasti pernah mengalaminya. Dibangunkan jam berapa? Biasanya dibangunkan ketika jam 3 subuh, jam 2 subuh, ya. Atau jam 4 subuh, ada pula yang melaksanakannya di jam 4 subuh. Kemudian setelah itu zikir, doa, kemudian dilanjut dengan sholat subuh. Jadi anak-anak tidak lagi kembali tidur. Nah, anak-anakku, mengenai tata caranya kalian juga bisa membaca di halaman 70 di file yang telah ibu kirimkan pada 2 pekan lalu. Sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara berjamaah selanjutnya adalah sholat tasbih. Kalian pernah sholat tasbih? Belum, mungkin banyak yang belum pernah ya. Sholat tasbih ini adalah ciri-cirinya adalah memperbanyak tasbih di setiap rukunnya. Minimal sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Jadi keseluruhan sholat itu 2 rakaat itu harus 300 tasbih yang dibaca. Misalnya, secara rincinya, jika dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. Jika dilaksanakan di siang hari, jumlah rakaatnya ada 4 dan sekali salam. Jadi itu bedanya ya. Kalau sholat mirip dengan sholat duhur atau sholat asar. Makanya meskipun 4 rakaat biasanya dikerjakan lama. Kenapa lama? Karena kita harus menyelesaikan 300 tasbih itu sedalam 4 rakaat tadi. Nah, ini beberapa tata caranya. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek lainnya, kita membaca tasbih 15 kali. Jadi dalam ini ada perincian pembagiannya ya. Ketika ruku kita membaca tasbih 10 kali. Ketika bangun dari ruku setelah membaca doa bangun dari ruku itu sami'allahu liman hamidah. Kemudian 10 kali lagi. Sujud juga 10 kali lagi.
duduk di antara dua sujud, setelah dibaca doa duduk di antara dua sujud, itu membaca lagi tasbih 10 kali. Ketika sujud kedua juga demikian. Nah, ketika akan berdiri juga membaca 10 kali. Jadi totalnya nanti secara keseluruhan itu mencapai minimal 300 kali membaca tasbih. Nah, mungkin itu yang Ibu sampaikan untuk pelajaran ini. Ibu akan menyampaikan beberapa hikmah melaksanakan sholat sunnah sebagai berikut. Pertama, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya. Karena di sini adalah ruang curhat kita. Sholat sunnah itu adalah ruang curhat kita. Kemudian menambah kesempurnaan sholat fardu. Jadi sholat sunnah itu seperti yang Ibu sampaikan minggu-minggu sebelumnya, bahwa dia adalah ibarat menempel, menambal, menutupi bolong-bolongnya sholat fardu kita, yang mungkin ketika kita sholat kita ada salah rukun atau tidak tumak nina. Ingat, tumak nina atau berdiam lama di dalam setiap rukun adalah wajib. Kalau sholatnya buru-buru berarti tidak tumak nina, berarti meninggalkan salah satu rukun. Kemudian yang ketiga, menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Dan yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kelima, mendatangkan keberkahan pada rumah yang digunakan untuk sholat sunnah. Dan yang keenam, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Nah, anak-anakku, itulah yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan kalian mengerjakan tugas. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, silahkan kerjakan tugas di halaman 76, 77, dan 78 bagian B. Jadi bagian A dan bagian B itu dikerjakan ya. Filenya sudah Ibu kirimkan pada minggu lalu. Demikian penyampaian Ibu. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.